Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Ya, anak-anak, masih bersama Pak Faisal tentunya di pelajaran informatika. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga sehat ya. Tentu Bapak Faisal di sini juga sehat dan juga tentunya semangat. Ya, kita akan mencoba kembali mempelajari informatika komputer. Tapi tentu sebelum itu kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga nanti apa yang Pak Faisal sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami dengan mudah oleh kalian ya. Sudah disiapkan ya. Pertama tentu bukunya dan juga boleh menggunakan laptop, netbook ataupun komputer yang ada di rumah ya. Langsung saja untuk pertemuan kali ini masih mempelajari pengolahan kata atau MS Word, yaitu kita akan coba mengulas kembali karena ada beberapa anak-anak yang masih belum paham barangkali, atau banyak yang masih bertanya mengenai menyatukan gambar dengan teks ya. Tapi kita buka dulu ya, silakan dinyalakan komputernya, lalu Bapak akan membuka Word-nya ya. Bisa menggunakan desktop atau icon yang ada di desktop, ataupun boleh yang ada di tombol start ya. Terserah, silakan. Bapak akan klik yang ini saja. Sekali lagi, boleh menggunakan Office 2013, 2016 ataupun 2019 ya. Silakan kalian gunakan yang ada di laptop kalian masing-masing, atau mungkin ada yang menggunakan Office 2010. Bapak kira tidak jadi masalah ya. Langsung saja untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini adalah penyatuan gambar dengan teks. Jadi pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menerangkan mengenai penyatuan gambar dengan teks. Barangkali kita akan coba kupas lebih dalam lagi tentang tiga hal. Walaupun sebenarnya untuk menyatukan gambar ini banyak sekali. Kita kenal dengan namanya wrapping text atau wrap text ya, dan ini banyak sekali cara-caranya. Ada yang menggunakan line with text, lalu ada yang menggunakan square, ada yang tag in front of text, top and bottom, dan throw. Tapi ada tiga poin yang nanti akan kita coba pelajari, yaitu yang pertama inline with text. Apa sih inline with text itu? Jadi penyatuan gambar dan juga teks, dan gambar itu dianggap sebagai teks. Seperti apa yang nanti kita akan coba lagi. Lalu yang kedua yaitu square. Square ini menyatukan teks dan gambar. Ketika kita ketik teks lalu kita munculkan gambar, teks nanti akan mengelilingi gambar ya, jadi dia akan membentuk kotak ya. Kita tahu bahwa square itu ya kotak gitu kan. Lalu yang ketiga adalah behind text, di belakang teks. Jadi menyatukan antara gambar dan teks, tapi posisinya adalah gambarnya di belakang ya. Jadi nanti teksnya itu ada di atas sebagai background. Nah, sekarang waktunya kita akan coba untuk mempraktekkan. Kebetulan Bapak sudah punya, silakan kalian latihan untuk ini juga mengasah kemampuan kalian dalam mengetik atau istilahnya nulis di komputer ya. Oke, kita akan coba dulu. Bapak sudah menyiapkan ketikannya atau materi yang nanti silakan kalian praktekkan, yaitu di sini ada teks ya, dan juga gambar yang memang sudah Bapak siapkan.
materinya, yaitu kelinci dan kura-kura. Waktu pertemuan yang lalu ini judulnya adalah perebutan kekuasaan. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk ketik cerita, ya, namanya cerita kelinci dan kura-kura. Silahkan kalian ketik dulu nih kelinci dan kura-kuranya. Bapak akan coba perbesar. Oke. Nah, untuk gambarnya akan Bapak hilangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini silakan kalian ketik kelinci dan kura-kura mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini akhirnya, ya. Dan ingat, pengetikannya harus sama. Contohnya untuk judul ini menggunakan Times New Roman, atau jenis tulisannya adalah Times New Roman. Semuanya Times New Roman. Jadi silakan kalian rubah dulu jenis tulisannya menjadi Times New Roman. Bapak pasti yakin bahwa di setiap komputer ada nih Times New Roman. Lalu size-nya atau ukurannya kelinci dan kura-kura ini atau judulnya menggunakan size atau ukuran 24 pt, ya. Silakan juga kalian rubah. Setelah itu menggunakan bold, ya, atau tebal. Jadi nanti kelinci dan kura-kura atau judulnya itu kalian bikin tebal tuh, ya. Lalu pada posisi center. Nah, ini sudah diajarkan semuanya cara untuk membuat teksnya supaya ada di tengah. Berikutnya silakan kalian ketik saja isinya, ceritanya, ya, semuanya sampai sini. Times New Roman untuk jenis tulisannya dan size-nya adalah 12, ya. Sekali lagi, Times New Roman dengan size 12. Untuk bagian-bagian tertentu seperti yang ada di dalam tanda petik ini, kalian gunakan tipe atau model italik, ya, atau tulisannya miring, ya. Jadi silakan kalian bikin tulisannya menjadi miring. Itu juga sudah diajarkan. Ada beberapa kalimat yang memang Bapak bikin supaya miring. Oke, ya. Nah, silakan kalian buat. Oke, setelah ditulis, ya, setelah ditulis kelinci dan kura-kuranya, kita akan coba untuk memasukkan gambar. Seperti apa caranya sudah diajarkan, tapi kita akan coba ulangi lagi. Tuh, ya. Oke, anak-anak, setelah kalian ketik, ya, langkah yang pertama untuk yang Office 2013, 2016 ataupun menggunakan Office 2019, kita akan coba memasukkan gambar ke dalam teks, ya. Yang pertama, kursor pastikan ada di paling bawah. Kursornya taruh di sini, ya. Lalu pilih insert, pilih picture. This device artinya mencari gambar di yang sudah ada di komputer, ya. Yang sudah ada komputer. Kalau saja di komputer tidak ada gambar kura-kura ataupun gambar kelinci, kita akan mencari secara online. Jadi pilihnya adalah online picture. Klik online picture dan yakinkan bahwa komputer kamu sudah terhubung dengan internet, ya. Jadi nanti wajib untuk koneksi internet. Kita klik online picture, nanti muncul tampilan seperti ini online picture-nya. Kita langsung tuliskan saja, misalkan kura-kura, enter, maka muncul ada gambar kura-kura. Kalian pilih saja gambar mana yang ingin dimasukkan. Misalkan Bapak akan mencoba untuk memasukkan gambar ini, kura-kuranya, lalu pilih insert, klik. Nah, nanti muncul ada gambar kura-kura seperti ini, ya. Lalu kita akan mencoba untuk memasukkan
kura-kura ini ke teks ya. Kita akan coba perkecil dulu kura-kuranya. Perkecil dulu kura-kuranya. Perkecil kura-kuranya ya, sesuai dengan keinginan saja. Setelah itu kita akan mencoba untuk yang pertama adalah inline with text. Apa yang berubah kira-kira? Klik kanan pada gambar ya, lalu pilih inline with text. Artinya nanti gambar ini seolah-olah seperti teks. Misalkan Bapak akan letakkan di tengah sini, maka dia akan menggeser teks ya, dia akan menggeser teks. Kalau kecil jadi seperti ini. Nah, dia akan menyatu seolah-olah menjadi teks. Nah, itu fungsi dari inline with text ya. Ketika Bapak pindahkan gambarnya ke sini, dia juga akan menggeser teks yang tadi tergabung tadi ya. Nah, seperti itu untuk pilihan inline with text. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua, square? Oke, kita akan mencoba untuk memilih dengan pilihan square. Kita perbesar sedikit, klik kanan, pilih wrapping text, lalu kita pilih square. Nah, seperti ini. Ketika Bapak memilih wrapping text dengan pilihan square, maka teks ini seolah-olah seperti membuat atau mengelilingi dari teks ya, mengelilingi teks. Nah, itu ketika kita memilih pilihan square. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, yang terakhir adalah kita akan mencoba untuk pilihan yang berikutnya, yaitu behind text atau membuat gambar di belakang teks ya. Seperti apa perubahannya? Oke, kita akan coba aktifkan gambarnya. Bapak perbesar sedikit, klik kanan, wrapping text, pilih namanya adalah behind text. Klik. Nah, teksnya seolah-olah ada di depan ya. Nah, seperti ini. Ketika Bapak perbesar, dan kita bisa menggeser gambarnya tanpa mengganggu posisi teks, dengan tentunya memperhatikan warna teks tentunya ya. Kalau seandainya warnanya hitam, mungkin ada beberapa teks yang tidak terbaca, maka untuk teksnya bisa kita ganti atau kita kasih warna dengan warna yang berbeda tentunya ya. Di blok saja teksnya, ganti dengan warna misalkan putih. Nah, kita bold saja misalnya supaya jelas. Dah, itu seperti itu kira-kira untuk behind text ya, behind text. Itu anak-anak, silakan, ini tugasnya kalian praktekkan di rumah. 3 wrapping text yang tadi Bapak sudah jelaskan, lalu kalian buat teksnya terlebih dahulu tentu ya, kura-kura dan kelinci atau kelinci dan kura-kura. Setelah itu kalian munculkan gambarnya, lalu buat ketiga-tiganya ya. Yang pertama adalah inline with text, lalu yang kedua adalah square, dan yang ketiga adalah behind text ya. Jadi bikin perubahan-perubahannya. Silahkan kalian ketik. Yang pertama misalkan inline with text ya, teksnya atau gambarnya boleh ada di tengah misalkan ya, boleh ada di tengah. Lalu square, gambarnya juga bebas, mau posisinya di tengah atau di samping kanan atau boleh di samping kiri. Lalu yang ketiga adalah behind
Jadi backgroundnya adalah gambar ya. Silakan kalian praktekkan lalu disimpan file dokumen tadi atau ketikan yang tadi kalian buat dengan judul seperti biasa. Pertama nama, kelas, lalu tanggal pengerjaan ya. Misalkan kalian simpan dengan nama misalkan Fahri, misalkan kelas 5B, lalu tanggal pengerjaannya adalah tanggal 3 April misalkan 2021, kan begitu ya. Silakan kalian kirimkan tugasnya ke via WA ya, silakan boleh dikerjakan. Oke anak-anak, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian praktekkan di rumah masing-masing, tentu dengan didampingi oleh orang tua ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan materi pada hari ini dapat dipahami, dapat dipraktekkan dengan mudah oleh kalian di rumah masing-masing tentunya ya. Juga tidak lupa Bapak sampaikan mengenai protokol kesehatan ketika kalian keluar dari rumah, kalian biasa menggunakan masker dan juga menjauhi kerumunan. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang sehat, dan kita tetap selalu berdoa supaya kondisi COVID-19 ini segera berakhir. Oke anak-anak, mohon maaf barangkali ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah Cirebon Channel, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya.